Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, lestari budayaku. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di channel YouTube Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, pada hari ini kembali kita akan menyaksikan pertunjukan seni dan budaya virtual program Ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2021 UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Pertunjukan seni dan budaya virtual kali ini akan menyajikan pertunjukan kesenian tari topeng dari 5 kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan. Pelaksanaan program-program Taman Budaya Kalimantan Selatan yang harus dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini menuntut kita untuk tetap kreatif dan berinovasi. Namun demikian, Taman Budaya Kalimantan Selatan tetap melaksanakan program kegiatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan yang ketat guna tetap memperdulikan eksistensi seniman dalam berkarya. Pertunjukan seni dan budaya virtual kali ini akan menampilkan pertunjukan tari topeng dengan judul Demas. Penyajian pertama pada hari ini yaitu dari Sanggar Perpekindo dari Kota Banjarmasin. Yang kedua, Sanggar Seni Ading Bastari Barikin dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Marilah kita saksikan pertunjukan seni tari topeng dengan judul Demas. Selamat menyaksikan. Ini ngarannya Sangkala. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka aja ya. Ada yang suka. Seberahnya itu anak ibu baiki, seberahnya agak rusak, tapi kada apa-apa kalau anak ditampayakan. Ini abah ibu itu rajin benar. Jadi ditulisi di sini nih. Nah, itu kadang karakternya, itu tarinya, itu ngarannya. Ada sinopsisnya, ada karakternya, ada ngarannya. Di wadah ibu 40 tahun di rumah ini dari tahun 78. 78 apa 77 ya? Berapa? 40 di rumah ibu aja, belum di rumahnya si Dini, ya belum ini yang mau makainya.
tari topeng di Banjarmasin sendiri sebenarnya sudah lama tidak lagi ditampilkan oleh penopengannya sebenarnya gitu ya. Jadi di sini saya bersama tim di Sanggar Perpekindo sebenarnya berusaha untuk menggali kembali gitu ya tari topeng yang ada di Banjarmasin. Berdasarkan dari narasumber itu sebenarnya sudah sekitar 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Tari topeng di Banjarmasin ini sudah tidak lagi dipergelarkan gitu ya. Baik yang ritual maupun yang pertunjukan. Nah, di sini kami mengangkat yang pertunjukan gitu. Kenapa tidak mengangkat yang ritual? Karena ini tidak bertepatan dengan ketika misalnya ada mereka melakukan panopengan yang kebutuhannya ritual. Tari topeng ini sudah lama tidak dipergelarkan karena memang sudah tidak ada lagi penerusnya gitu. Yang ada pun narasumber juga mungkin sudah termasuk uzur gitu ya. 2 orang yang kami temui, yang pertama ada Ibu Erliani dari Kampung Melayu dan satu lagi Ibu Ida gitu ya, yang sekarang berdomisilinya di Landasan Ulin. Kalau dulu beliau bertempat tinggal itu di Sungai Niai gitu, dan ya masih di Banjarmasin, dan ini baru aja sih sebenarnya berdomisili di Landasan Ulin tuh baru aja gitu. Nah, kemarin juga memang agak kesulitan di situ karena memang faktor umur ya gitu. Jadi memang kita berusaha sebaik mungkin mendekati, berkomunikasi gitu ya, agar beliau bisa ibaratnya bisa ringan hati lah untuk memberikan informasi kepada kita gitu ya untuk penggalian tari topeng yang ada di Banjarmasin ini kembali. Ini topengnya masih ada lah sampai ini Bu, Ampun Bontian. Ada di museum ada. Di museum inilah sudah di museum. Itu tahun berapa? Ingat lah Bu bilang pas diandak di museum. Ingat tahun berapa itu? Sudah istilahnya Bu Bontian kada menggawi lagi berarti lah Bu? Kada menggawi lagi kah atau masih menggawi tapi topengnya diserahkan ke sana? Iya di Banjarbaru lah. Di Banjarbaru itu diserahkan, tapi Bu Bontian masih menggawi lah topengnya. Minjam di mana kah? Kayak itu kah? Iya situ. Kayak itu kah? Minjam di Tokiram. Di Tokiram, di Banyon lah. Oh iya. Berarti itu padahal memang menggawi aja terus masih. Yang ritualnya berarti ulah. Yang ritual itu dulu lah, yang masuk pemulahan tuh, yang ritual berarti. Ada acara, ada obat. Hajat lah. Ayo hajat. Iya. Nah itu kenapa semalam tuh jadi di topengnya diantar ke sana ke... Cuma mau gini, aku mantak sana. Siapa gitu? Abah Gupran. Jadi siapa nggak ada sih Bu? Anak Gupran. Anang Gupran Syah. Meninggal. Iya. Sidin nang antar ke sana. Itu ditukari kah Bu atau kayak apa? Diandak aja kalau. Diandak aja ke sana. Ini Panji. Ini baksa. Baksa apa nih Bu? Ini baksa kembang kah? Lana, baksa kembang. Baksa kembang. Aslinya yang kada Asal-usul kali Ini apa Bu? Itu anak lana. Ini kelana. Asal-usul kali topeng. Ini pun Bu. Ini Panji. Itu Panji budunya. Panji. Ingat lagi. Tahun berapa Bu? Ingat lah Bu. Kira-kira nih. Ini di mana nih? Nah, kalau di Jakarta kan baru kapan nggak? Jakarta
Tapi yang dibawa rombongan siapa ke Jakarta kan? Karena Adianta meninggal kan. Anang Ardiansyah. Nang rombongan Pabah Tiasan datang. Iya itu bergabung aja sama. Ini asal usul tari topeng diambil dari pakem wayang. Di abad Mamanda. Ini siapa menulisnya? Ini siapa Bu menulis Pian kah? Ini siapa nulis Bu Pian kah? Mau Irna Mama Rina. Siapa Pak? apa bukan? Pak Gupran. Oh. Pak Gusti Gufransyah tadi lain. Oh, Anang Gufransyah. Oh, iya. Apalagi Bu? Pak, nah peperangan cepat terakhir. Nah, ya Omai kena nih. Lain Tumanggung. Oh, Tumanggung. Ini Tumanggung nih Omai. Nah, kena habis ini kita bujuri insyaallah. Nah, mana iringannya Berarti rancak Jabahari itulah lawan bagian arwah Kaisar Bay itu ya. Rancak Jabahari. Enggak. Siti bagian Sidin yang Boykin. Berikin bagian Sidin yang musikakan pian yang namanya. Amun tergabung lawan Bon Marabahan pernah kah? Pernah. Pernah. Lawan siapa? Dari Wahyuni ya. Wahyuni Bahari lah. Kemudian acara di mana tuh? Acara di sana kan? Acara keturunannya. Oh, acara keturunan. Berarti acara keturunan di sana mengundangi kah? Tamu ke sana. Undang. Yang mau bawa keluaran. Jadi sebenarnya kalau penggaliannya gitu ya, ini sudah dilakukan kurang lebih 3 bulan yang lalu gitu ya. Dan tadi yang kalau dijelaskan oleh Pak Heriadi Haris tadi, mungkin intensnya itu 1 minggu itu mungkin yang apa ya, yang agak rapat gitu ya. Sebelumnya selama 1 bulan ke belakang itu memang setiap seminggu sekali kami ada pertemuan gitu dengan para seniman topeng yang masih ada dan juga para penabuh gamelannya. Ya kebetulan memang penabuh gamelannya juga masih ada hanya 1 orang, Bapak Gusti Hidayat gitu kan. Yang kalau penabuh yang lain itu bukan penabuh penopengan sebenarnya. Jadi mereka diajarkan kembali oleh Bapak Gusti Hidayat gitu ya, bahwa untuk topeng tuh musiknya ini gitu. Dari tahun berapa Om sudah menjadi penabuhan? Dari umur 10 tahun. 10 tahun ya Allah. Ini berapa sudah? 66. Masya Allah, alhamdulillah. 66. Nah, selawas Pian menjadi penabuh lah. Untuk topeng sendiri kan dari tahun berapa? Dari itu Bang, bisa melihat waktu ada orang hajat-hajat di wadah Cina nya ada kan nadar. Malamnya tuh ada pertunjukan wayang, siangnya ada topeng, jadi topengnya lengkap. Jadi mulai 10 tahun. 10 tahun tuh. Topeng. 5 tahun 64 65. Sudah mulai banyak orang meminta tari topeng. Banyak waktu sebelum kejadian di 30S. Yang tiap minggu ada hajat itu. Cuma khusus orang Tionghoa Cina. Kita Kalau yang oleh selain orang Tionghoa kan ada nggak? jarang. Ada sekali-sekali. Ada aku ini dia khusus penabuh, ada Sidin Mameno tuh penari topeng. Jadi kalau ada hajat dipanggil itu Mamenor, artinya besok hari Minggu ada topeng gitu. Nah, di Kiau di sini atau dibawa ke sana ke Pacinan di situ. Itu perang setengah, ayakan topeng, perang cepat. Semam kenapa jadi jadi ayakan ancap semam diganti jadi
ketakutan kalau yang lain kada bisa, itu aja. Penabuh yang lain kada bisa. So dicoba karena jadi diganti itu aja dulu. Kurang menguasai. Jadi kita mungkin perlu mengetahui dulu bahwasanya tari topeng itu ada yang untuk ritual dan ada untuk hiburan atau pertunjukan. Kalau untuk ranah ritus ritual gitu ya, itu memang bisa dilakukan hanya pada ruang lingkup informal keturunan atau istilah kita juriat gitu ya. Jadi kalau orang di luar juriat itu memang tidak bisa melakukannya karena mungkin istilahnya tidak ada darahnya. Berarti di amun hitungannya pian ketur dari mana, dari candi sana tuh, di sana masih ada lah keluarga yang masih menopeng kan? Ada kan misalnya. Berarti itu aneh yang dari keturunan situ di pian aja nih keturunan yang bisa. Nih, yang lain kada. Karena bilang lu kabahnya. Anjing. Tapi nang lain kada bisa tuh suah belajar menopeng kan, belajar. Dulu belajar masih kecil. Tapi ya kada bisa juga. Belajar kabah. Iya memang bisa aja nih. Tak kuat teman. Topeng itulah dari asalnya topeng tuh sejak nini ibu jadi penopengannya dari datu. Nah ini kan panjang lah ceritanya jadinya. Jadi kan waktu mama Sidin tuh kan orang amuntai, mama nini ibu tuh nah ima tuh abah Sidin orang kandangan dari keturunan itu. Jadi nini ibu tuh kada mau abah Sidin tuh nah jadi nini tuh jadi penompengan sampai dibawa ke Singapura. Supaya jangan jadi penopengan sekalinya. Nah entah nah itu juga kadang-kadang ngerti lah kita panjang ceritanya tuh di sana tuh Sidin garing di Singapura tuh yang aneh-aneh garingnya tuh kadang kayak gitu juga sampai Sidin terakhir tuh yang kada kau BO lagi nong budak wanu bersandar nih sampai kada sadar kesian. Nah lalu mungkin jadi orang bahan itu ada yang menunjukkan bahwa ini ada keturunan kayak ini, namun dihakoni aja orang kada apa-apa. Sudah kesian melihat anak nih payah benar, dihakoni Sidin jadi penopengan tuh. Lalu baik, istilahnya baik lah istilahnya. Lalu dibawa bulik ke kandangan tuh, lalu dijombang aja sekali-kali didudusakan gitu. Nah jadi itu, nah guru Sidin yang asal di kandangan itu guru menor juaranya ya menor Tuhan jurang. Nah itu guru Sidin asal guru Nini tuh. Nah lalu Sidin dibawa ke kandangan diandak di wadah Marina Sidin ya minor tuh juang ngarannya. Lalu situ dilajari makanya di Jombang, makanya untuk percaya kada percaya itu bukan ada ngerti kalau kada didudus tuh kada mau kada kau bisa kayak itu nah. Satu saat kada ada yang meneruskan keturunan Bu Minor itu, lalu dihibahkan Sidin rapat keluarga jar kita hibahkan kemana topeng-topeng ini, siapa yang memeliharanya. Sekalinya setelah rapat itu kenapakah keluarga itu memilih abah ibu kata nah dibawalah ke sini semuanya. Entah kenapa jadi waktu itu mereka memutuskan untuk dihibahkan abah ibu tuh ibu kada tahu alasannya Pang, karena betakun aja lan biidanya ya kenapa jadi memilih abah ibu yang sumber aslinya itu. Ibu tahunya itu aja di wadah ibu sudah tahun 78 kalau kada salah di sini 78 itu di rumah kakak Ida sendiri umur Nini Sidin itu sudah 50-an. Jadi berapa? 50 tahun di wadah Sidin mungkin antara 40-50 tahun juga. Jadi umurnya mungkin sudah 100 tahunan barangkali ya. Kalau zaman Nini Minor tuh belum pertunjukan ritual untuk pengobatan. Jadi Sidin tuh dikiau orang, ada orang garing misalnya, obatnya tuh harus menopeng ini ujarnya. Akhirnya topengnya tuh dimandikan ke apa gitu loh. Jadi banyu dari membersihi topeng itu dipakai buat mandi si orang sakit. Antara seni dan budaya dan mistik tuh kayak apalah kadang-kadang ya pernah anak ibu, anak didik ibu yang si Epi itu menari, bisa menari. Kenapa ibu ini kan kada tahunya menari tuh.
Nah, pada waktu Inya menari itu rupanya Inya merasa sudah bisa. Ibu ini kan dihabari lagi lah istilahnya gitu. Nah, dan sekalinya Inya kan aku lagi berdiri menari itu. Pas hari-hari pas makan tampil sudah. Nah, ya kada ibu ini datang. Nah, kenapa? Anuai ibu tapung tawarin kayak itu nanang siapa nang bisa nang melihat ritual orang bahare. Nah, lalunya kawannya dan sejak zaman ini ibu tuh pernah juga ada kejadian kayak itu. Di Kembang Rampai itu ada kasuri, maka sudah detik kemari karena kalau lagi sini dari malah nang gatar datang dua nini ibu tuh kada kayak itu juga modalnya guru tuh biasanya sudah nomor kayak bisa tuh ditinggalkan lah kada paling kada jaka kada ibaratnya pamit lah do guru bilang lah model yang kayak itu. Nah sedangkan ini mungkin jadi ritual model apa ya lah model ada mistiknya nang kayak itu. Nah ibu tuh kayak itu jadi ibu malas melajari orang tuh kalau jadi terjadi kayak itulah malas jadinya. Nah yang ini nih adalah topeng yang ditarikan oleh Nini Minor itu awalnya. Nini Minor itu sendiri dari apa Sidin gitu. Jadi kami menghargainya sebagai barang antik ya. Karena umurnya jadi bukan karena urusan. Nah beda halnya dengan yang pertunjukan. Pertunjukan selama memang memiliki niat baik untuk belajar gitu ya, untuk melestarikan, untuk mengembangkan kesenian ini gitu ya, bisa aja belajar siapa aja. Tapi memang yang untuk pertunjukan gitu ya, bukan yang untuk ritual gitu. Jadi mungkin kita perlu membedakan hal itu juga. Dan kebetulan waktu itu ibu juga belajar menari Lawan Sidin. Belajar menari topeng ini Lawan Sidin, cuma topeng ini ada 15 karakter kalau tidak salah ya. Waktu itu saking hendak cepatnya bisa diteruskan dibagi-bagi, ibu 2 topeng, adik ibu 2 topeng, lalu ada penari-penari lain di Kembang Rampai itu masing-masing 2 topeng sorang. Jadi yang ibu bisa, yang lain belum sempat dihibahkan ilmunya, yang lain itu bisanya itu aja. Jadi kadada yang bisa kayak Nini Minor itu Sidin bisa 15 karakter ini menari sorangan, Sidin bisa seharian jadinya. Dari pagi sampai maghrib Sidin menari sorangan, istirahat makan, sholat terus tari lagi, tapi itu untuk ritual ya. Yang dianggap kada wajar kayak itu kada ada Pak. Kada pernah alhamdulillah. Karena kami kada pernah menganggap apa-apa ya, hanya menganggapnya sebagai properti tari lah ya. Sama aja kan baju tari misalnya ya, kalau ini kada pernah, alhamdulillah kada pernah. Semua kada pernah. Semua penari kada pernah, kecuali Ibu Ida pernah pakai satu. Pernah 1 orang anak menari Jersidin, ibu sudah kada ada waktu itu, ibu kada di sini. Waktu hendak menari, tamu sudah pada datang, sudah para gilirannya, orangnya kada kok berdiri. Ujar Bu Ida kayak itu Pang kisahnya tuh. Ibu kada menemui seorang lah. Akhirnya Jersidin di kiau, lalu minta izin ulun hendak menari. Nah, ajaran pian gitulah, ilmu dari pian. Ujarnya terus kada apa-apa. Itu aja Bang Ibu yang pernah mendengar agak di luar kewajaran gitulah. Kalau selain itu kada Pang, kada pernah Pang. Sebelumnya kada pernah dipertunjukkan topeng ini untuk ritual terus modelnya keadaannya tuh. Lalu setelah Abah Ibu memimpin grupnya di beneran modelnya, lalu ada dibentuk Panji Anom grup Ibu. Nah itu masuk beneran diakui oleh gubernur dulu anunya. Jadi waktu pada itu hanya ada pertunjukan, ada perkembangannya, tamu datang di mana-mana diundang. Nah itu jadi perkembangan topeng itu ada dayang lain dulu, ada dayang lain topeng sampai di mana-mana. Apa ya gubernur kah mulainya itu hendak melestarikan kembali tari topeng ini. Akhirnya di ini Sidin semua grup-grup tari itu ada topeng aja Pang lah, budaya artinya dikumpulkan Sidin di gubernuran setiap hari apa misalnya grup ini hari ini, grup ini hari ini, grup ini hari ini, termasuk Sidin nih. Akhirnya waktu itu kada lagi dijadikan ritual tetapi diulah untuk pertunjukan. Ya, jadi pada kesempatan ini sebenarnya kami tuh inginnya ya
penggalian ini tidak hanya pada saat ini saja. Tapi di kesempatan kali ini kami mengangkat tari topeng dengan karakter Tumanggung. Tumanggung itu sendiri kan adalah sosok seorang kepala daerah gitu ya, yang dimana seorang kepala daerah itu pasti memiliki wibawa gitu ya, untuk bisa memimpin suatu daerah gitu. Jadi karakter di sini tokohnya itu memang gagah ya. Jadi gerakan-gerakan, ragam-ragam gerak yang ada di dalam tari ini juga memang menampilkan sosok kegagahan seorang Tumenggung gitu. Segratan belatumingan lalambung hantata ilang-ilang sampun yudah
Sanggar Perpekindo ini kan mengupayakan pelestarian topeng ini pertama dengan mengadakan penggalian, memanggil kembali para seniman yang pernah terlibat dalam menari-penari topeng. Nah itu, jadi sanggar ini sebenarnya untuk menjembatani aja sebenarnya lah, untuk seniman-seniman mengumpul kembali. Jadi dari mengumpul itu mereka akan memberikan informasi, memberikan gerakan-gerakan yang mana kami berupaya menampilkan kembali topeng. Bagus Pang, pasti bagus lah untuk melestarikan budaya. Tapi bukan tapi Pang. Nyamannya inilah bekerja sama lawan Bu Ida kalau karena keluarga Sidin yang awalnya membawa topeng dari Barikin ke Banjar itu kan keluarga Sidin. Nini Minur tuh aslinya orang Barikin juga, memang orang Barikin. Jadi ini kira-kira bawaannya bawaan dari Barikin. Ada, memang bagus itu, memang dari dulu ibu ini pengennya dari untuk mengembangkan, cuman kayak apa ya, ada pengembangannya tuh untuk terus dari situ karena penarinya ini tergantung penarinya ini nang kada mampu. Nah itu aja dulu kendalanya itu, padahal jangannya ada penari nang mampu model kene mungkin berkembang aja. Ini penarinya nang kada mampu lagi, ibu nang melatih kebuyuhan sudah. Mana uyuh melatihnya mampunya kada, bisanya menari, bisa sudah. Anda kegemalan bingung. Nah, melatih kegemalan ini nah, kada kawainya mengiringi gamelan nih. Gamelannya bunyi ke sana, menarinya ke sini, gitu kadarnya. Nah, makanya ibu 4 tahun melatih itu gini susahnya, minta ampun. Jadi sebenarnya kami garis bawahi bahwasanya ini adalah penggalian awal. Dan kami berharap memang ini tidak sampai di sini gitu ya. Kami berharap memang akan ada sebuah bentuk yang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber dan mungkin dari sumber-sumber yang lain juga, sehingga terdapat satu bentuk yang memang oh baik ini bentuknya Tumenggung seperti ini gitu, maupun tarik-tarik dengan karakter tokoh yang lain gitu. Nah, kalau ada yang meneruskan dan bisa sesuai dengan ininya, apalagi kalau misalnya pas pakemnya, ibu senang banget. Ibu bersedia aja tapi ibu kan bisa juga sebujurnya. Ibu bisanya 2 tari, kalau catatannya silahkan anak minjam. Ibu berisi beberapa catatan ragam tarinya, geraknya, urut-urutan gerakannya tuh ibu ada. Tapi kalau untuk melatih ibu kada wani. Jelas ada wani. Karena bisanya 2 buting itu aja. Itu coba-coba kamu generasi nang ada nih nang pulang, ibu harap kalau pindah kalau aja kalau dan diberikan izin lah anak dengan kesenian istilahnya. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa melanjutkan belajar secara khusus topeng-topeng yang 7 topeng Banjar itu. Kan ada Temanggung, ada Patih, ada Kalana, ada Pamindu, ada banyak itu namanya itu. Ada Gunung Sari. Itu sayang kalau sampai hilang. Sebenarnya saya sempat berdiskusi dengan pimpinan Sanggar Tari Perpekindo sekarang Bapak Heriadi Haris. Ini tuh diawali dari penggalian, kemudian kita lanjutkan ke pagelaran, terus sebenarnya kita ingin mengadakan semacam workshop atau lokakarya untuk bisa mengajarkan Jadi walaupun misalnya Juriat Panopengan Ibu Ida dan Ibu Erliani sudah tidak ada lagi suatu saat nanti, karena kita semua juga pasti akan kembali gitu ya. Tapi kesenian ini tidak akan punah gitu. Akan terus bisa kita perkenalkan terus bahwasanya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, kita punya budaya tari topeng gitu.
mungkin sebelumnya minta maaf dulu ya lah. Nah, karena pertama di Barikin ini untuk tokoh-tokoh sudah mulai habisan kan. Nah, jadi kita nang anom apa ya, kami yang anom ini lagi yang menerusakan gitu. Nah jadi mohon maaf kita berpandir gitu kan, harusnya secara belum layak lagi masih anom gitu. Jadi menurut kisah arwah abah, arwah nini, terus data-data catatan sidin kan, ada dokumentasi arwah abah mulai nang pada tuan paninian itu yang membawa topeng Kabarikin itu ya detemu yang kami di sini. Nah, Gelir Sidin kan Datu Taruna. Nah, Datu Taruna Barikin, Gelir Sidin. Nah, beliau dulu awalnya di orang kerajaan Dipa, orang Dipa. Nah, setelah itu Idin akhir pada masa transisi Dipa ke Daha. Nah, Sidin keluar. Nah, hijrahlah ke Barikin. Ke Barikin itu dulu Sidin ada dengan kerabat Sidin gitu. Nah, jadi bukan hanya membawa topeng, tapi gamelan, pokoknya kebudayaan yang ada di keraton, seni keraton. Nah, gamelan, topeng, wayang. Nah, kesini dibawa Sidin ke Barikin sini. Nah, itu kalau topeng yang dibawa Sidin ya dulu kan untuk kebutuhan upacara ritual dulu kan, tolak bala. Nah, jadi yang ada di Barikin ini awalnya ya itu topeng ritual sakral sebujurnya. Nah, jadi untuk anunya kan topeng panji. Kalau pakem panji itu ada beberapa macam, kayak panji, ada pamindu, ada penambi, gunung sari, kelana, patih, temanggung, 7 karakter. Terus ada juga istilahnya dayun istilahnya kalau di wayang tuh ada penakawannya juga ya, kayak pantol, ambam. Nah, itu ada rengga jiwa. Sebenarnya di luar itu tadi, di luar yang 7 tadi ada juga karakter lain sakral juga, kayak Batara Kala gitu kan. Nah, Gajah Barung itu satu anu aja tuh, satu paket juga. Kalau karakternya salah satunya ya kayak misalkan kayak Panji, dia gambaran seorang laki-laki tapi memiliki sifat yang ramah tamah itu, lembut, orang ini sopan santun, berwibawa. Terus Panji ini digambarkannya kayak semacam yang orang yang suci lah kayak itu yang disucikan. Makanya di sini Panji itu pasti putih warnanya. Nah, putih warna Panji. Nah, makanya kalau dibarikin khususnya dibarikin, mungkin secara umumnya di Kalimantan Selatan topeng Banjar itu hanya ada warna itu, ada hirang, putih, habang. Habang itu ada merah kan, ada habang anom, misalnya pink lah kayak itu. Nah itu aja. Topeng itu bisa dilaksanakan, sepengetahuan saya dilaksanakan ketika upacara adat biasanya, atau orang hajatan. Nah, topeng itu dilaksanakan biasanya. Ritual ini istilahnya bukan untuk hiburan. Ada tempat dan waktu tertentu pertunjukannya. Kalau di sini kan pas waktu upacara adat, tolak bala, karena memang dari dahulunya itu di kerajaan itu menopeng itu ya gasan tolak bala sebujurnya. Menopeng lah, menyampir. Nah, yang sampir itu istilahnya kalau gambaran perbandingannya kayak mungkin di Jawa itu ada istilah ruatan. Nah, mungkin kayak itulah anunya, pengertiannya itu. Nah, biasanya kalau ada hajat atau biasanya orang baca tambah biasa kan, itu biasanya satu paket lawan wayang, tapi bukan wayang yang tapi wayang sampir istilahnya kalau di sini. Wayang ritual juga lain, beda lawan wayang pertunjukan. Nah, yang biasa beda. Yang banyak kita ingat dulu itu kebanyakannya orang yang lupa ingatan. Yang banyak biasanya dilaksanakan itu.
karena kemungkinan lah kita kurang paham juga tentang apa namanya dunia sebelah gitu. Nah itu katanya kan kalau ada sesuatu yang kita kurang apa tuh nanti ada gangguan gitu. Nah gangguan lalu orang tuh minta supaya minta topeng tabayang gitu. Jadi ada wangsetnya katanya semacam. Orang tuh jadi bak kami sini kagusaran topeng. Nah apakah ada nang orang tuh topeng tuh nah dibuang. Nah jadi ini tuh pindah gigileen aja kami sini. Jadi kada di enokan kayak itu teh boyang manuping kada empih jare nang si tuang tatambe nih nah. Jadi boyang manuping maka kaboli juren ampih jual lah tuti. Kada kau pang menjelaskan secara teori itu ya lah. Nah teman secara pengalaman memang banyak nang kayak itu. Misalnya ada bisi keturunan yang bisi topeng mungkin dulu nininya atau kawitannya panupingan dulu kan, terus di rumah tuh ada menyimpan topeng mungkin karena inya kada menarusakan manupeng, mungkin kada tarawak, kada taberesihi apa segala macam. Kadang-kadang ya bisa ada dampak lah kayak itu nah bisa garing kah atau bisa yang kada ingat jangan di sini kan mungkin malupa kayak itu nah tuh banyak pengalaman yang dari orang-orang luar, bahkan pengalaman itu kami kada tahu tuh orang mana misalnya orang jauh datang ke sini kan. Tapi sebujurnya di sini kada pernah nambahin juga sebujurnya kan, cuma orang tuh sudah bertetambah ke mana periksa ke dokter, terus ada mau ampih mencoba bertetambah ke lain. Nah terus ada orang tetambah ini memadakan ini kapingitan topeng jar bawa kabar ikin. Kadang datang ke sini anak manupeng anak berkisah jadi lagi ujar almarhum abah tuh aku kan depan nambahin gisidin kan. Nah aku depan nambahin tapi kalinya syarat penyembuhannya kayak itu ya kata bapak kami laksanakan. Jadi kan pernah itu dari orang lain bukan sampai di Pelangka minta gitu, ada yang Banjar, tapi itu setelah kita teliti ternyata ada juriat dari Barikin juga, artinya walaupun jauh. Nah mungkin orang minta di apa ya bahasa itu minta diingat lah itu bahasanya tuh, artinya supaya ingat kampung di Barikin mungkin kan. Karena ada amanah ya lo, amanah wasiat dari moyang kami itu Jisidin yang menarikan topeng ini hanya keturunan dari aku Jisidin. Nah itu salah satunya itu berarti salah satu syaratnya ya keturunan. Nah salah satu syaratnya itu keturunan. Tapi kata mama saya itu bahwa orang yang ditunjuk untuk menarik topeng itu sebenarnya orang-orang yang tertentu. Itu sebenarnya. Kemarin kita belajar memang bagus tapi memang bisa kalau gerak-gerakannya bisa, cuma inguhnya itu yang belum kita dapat. Kalau menarinya bisa sebenarnya, menarinya bisa. Tapi yang benar-benar memakai topeng itu menyatu dengan topeng, dengan roh yang ada di topeng itu orang-orang tertentu saja yang ditunjuk untuk menjadikan seorang penopeng itu. Kalau syaratnya kita khususnya di daerah kita Barikin, Hulu Sungai itu harus pertama orangnya harus berdudus mandi dulu, ada menyediakan kayak jenis piduduk dulu kan ya, adalah syarat-syarat yang lain-lain yang mungkin kada bisa disampaikan di sini kan yang lebih paten lah. Artinya orang yang mengerjakan topeng ini bukan orang yang sembarangan gitu lah. Bahannya kayunya bisa dari kayu sapat salah satunya, kalau ini kan dari rawali, kayu jati, pokoknya kualitas kayu yang bagus, nang kada dimakan bubuk atau rayap. Biasanya kalau kita mengerjakannya banyak, kita sediain kan syarat nang kayak piduduk misalnya kan, istilah orang kampung menyambat, nah kita sediakan itu. Kalau nang cuman satu misalnya kan, karena kan kita sudah dari awal juga kan ada syarat kita untuk mengerjakan topeng ini kan sudah lengkap gitu. Nah kalau ini umpamanya tari patih ya musiknya ada tertentu gitu. Nah jadi ada musik patih, ini musiknya ada pemindu pemainnya tarinya kan,
topeng musiknya Pamindo juga. Kemudian ada Kelana, ya Kelana juga musiknya. Kayak misalnya Sakar Suhun, bisa kalau penamaan sama-sama aja tapi gayanya beda. Misalnya kayak Lagure, ada juga di Baksa Kembang, ada juga Lagure. Tapi kalau Lagure topeng ada ciri khas tersendiri. Itu misalnya kayak Sakar Suhun, sama aja sebenarnya di ragam-ragam klasiknya, cuman gaya inguhnya lain, ada stylenya sendiri. Melestarikan itu pengertiannya kan kalau menurut kami di sini, kita pribadi, bukan hanya secara fisiknya, tapi nilai yang terkandung di dalam hal tersebut. Misalnya kayak manopeng di sini, topeng di sini kan sakral nilainya, kesan ritual sakral disakralkan gitu. Nah nilai itu sebenarnya yang perlu dijaga. Nah salah satunya pelestarian kami di sini. Kalau di sini ya mungkin untuk beberapa waktu ke anu tuh insya Allah kada bakalan hilang topeng, karena kebutuhan kami di sini untuk upacara adat menyenggar benua itu tadi, upacara kampung. Nah salah satunya itu. Nah yang kedua lagi untuk menjaga nilai tadi. Nah menjaga nilai, melestarikan, terus pengembangan supaya topeng ada kesenian topeng ini berkembang, kada hilang itu. Nah kami di sini kita mencoba maulah topeng hanyar. Nah khusus memang kada ada di luar dari pakam yang sakral tadi, pakam ritual tadi. Jadi memang khusus ini untuk khusus garapan gitu. Nah salah satunya kami mencoba untuk yang pertama awal ini topeng Serikandi.
depan itu Gedepan Hanyar mengambil kisah tokoh pewayangan yang adanya tuh Sri Kandi, menggembarakan karakter Sri Kandinya yang apa ya oleh yang cantik, inya tuh cantik tapi inya pemberani apa ya kesatria wanita tuh nah itu tuh teh kisahnya tuh teh. Ragamnya ngambil ragam-ragam klasik tahun gegehen, ada apa siok, ada lo nih apa bulak baho siong yang niat tadi. Nah nih itu siong berbangsanya ada juga lah, lagure kijek ada juga, susumpeng tapi lagunya dikembangkan pulang jadi lagu Sri Kandi, pulang jalan Sri Kandi, susumpeng Sri Kandi, Jumanang Sri Kandi, Sisilau Sri Kandi, ini Sri Kandi. Nah ini kalau toko Sri Kandi di depan Pang. Yang pengembangan ini kan untuk pertunjukan, silahkan apa misalnya di pengantinan atau di festival atau apa atau menggarap apa gitu, nah itu silahkan. Nah salah satunya tadi mengambil tokoh Sri Kandi. Tokoh Sri Kandi kan diambil dari apa Pakam Mahabharata kan. Nah karena kalau di Pakam Mahabharata di wayang agak longgar sedikit anunya, istilahnya di Mahabharata di Pakam di wayang kulit itu, kalau Mahabharata itu Pakam Mahabharata itu ada istilah di sini pancar, kalau mungkin kalau di Jawa itu karangan gitu. Nah jadi tokohnya Arjuna misalnya, tapi bisa juga Arjuna menceritakan keluar dari Pakam Mahabharatanya nya, jadi ceritanya kisah napa kayak itu. Nah kada yang Baratayuda ada. Nah itu jadi karena lebih longgar kita mengambil ke Mahabharata, salah satunya tokohnya diambil topeng Sri Kandi itu. Kalau kita melihat dari topeng, ada yang pertunjukan, ada yang sakral. Sebenarnya dari pertunjukan itu kalau menurut kita itu merupakan suatu memperkenalkan juga dengan budaya kita. Artinya karena mana topeng yang ditampilkan, kalau yang sakral itu harus tempatnya tertentu. Jadi jarang kalau kita tampilkan di tempat-tempat yang artinya yang bebas gitu. Nah jadi satu jalan untuk memperkenalkan topeng kita itu dengan adanya topeng pertunjukan, mungkin ada kreasi, ada sehingga orang melihat oh ada topeng di Kalimantan Selatan. Nah itu jadi sehingga orang termotivasi untuk melihat yang aslinya tuh yang mana. Nah gitu. Topeng isan ulun nih hidup mati Pang. Nah bagi ulunnya kalau ngaran mulai pada tuan hen mulai arwah tato hen kakawitan hen kasaurang ulun harus bisa bangun nih menjaga hen memelihara nih bisa mesti diri ulun juga yang mesti hen sampai ke anak cucu kayak saurang juga supaya jangan hilang. Yang jelas topeng diberikan ini kami sekeluarga minta diperhatikan. Pertama dari pihak tertentu atau pemerintah lah utamanya itu, kemudian masyarakat kita lebih orang tuh lebih melihat lagi budaya kita untuk lebih jangan sampai budaya kita sampai hilang. Walaupun banyak tantangan baik tantangan masyarakat sendiri ataupun orang-orang tertentu. Nah, jadi kami mengharapkan artinya budaya itu jangan disamakan dengan agama. Itu saja. Jadi budaya, agama itu. Jadi harapan kita artinya untuk budaya ini untuk memajukan masyarakat, kehidupan masyarakat, adat istiadat masyarakat. Yang nyatanya saran seorang ini kan jangan sampai punah tarian topeng tak. Itu pang prinsip seorang itu nah. Karena peninggalan datun ini kan. Nah, semenjak dari kerajaan keraton di Kuripan sampai ke Wayahini, cuman perkembangan Wayahini bilanya kada orangnya tuh kada dikembangkan, akhirnya kan akan punah. Itu aja Bang. Harapan itu nah. Semoga aja pemerintah itu bisa memperhatikan juga akan membantu kan. Selain dari kita kan berusaha gitulah. Nah, gimana caranya? Misalnya kita dari sekolah dini, misalnya TK atau SD itu harus diadakan lah sejenis pelajaran untuk mengenal khususnya topeng ini kan.
dari situ usaha kita untuk memperkenalkan biar kepunahan itu tidak terjadi. Ya harapan kita yaitu tadi yang sakral ya tetap pada tempatnya sesuai adabnya, terus lestari jangan hilang, mengalir apa adanya sesuai anunya kebutuhannya. Nah, yang untuk pengembangan yang hanyar diulah itu, nah mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi gitu. Nah istilahnya mudah-mudahan dari sini ada inspirasi dari kakawanan yang lain maulah topeng apa gitu, nah nang hanyar topeng apa muncul misalkan. Nah itu harapan kita. Jadi keberadaan kesenian topeng itu berkembang gitu situ, dan yang sakral tetap sakral di masyarakatnya. Nah itu harapan kita itu. Ya, demikian tadi pertunjukan seni dan budaya virtual program Ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2021 Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan yang menampilkan pertunjukan seni tari topeng dengan judul Demas. Sekali lagi kami selalu mengingatkan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sekali lagi kami selalu mengingatkan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga jangan lupa untuk tetap selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tentunya menjaga imun agar selalu sehat. Akhirnya kami yang bertugas undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.